Selamat datang. Silakan duduk dengan nyaman, pejamkan mata Anda, dan bersiaplah untuk memulai perjalanan ini. Kita semua pasti tahu kutipan terkenal dari film, "Di luar angkasa tidak ada yang akan mendengar jeritanmu." Frasa ini telah menjadi lambang kesunyian absolut yang membekukan di ruang hampa. Secara fisika itu memang benar. Suara yang kita kenal adalah getaran medium, baik itu udara maupun air. Di ruang vakum, gelombang suara tidak memiliki medium untuk merambat. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ini bukanlah keseluruhan cerita? Bagaimana jika alam semesta sebenarnya dipenuhi dengan musik, hanya saja ia dimainkan menggunakan instrumen yang tidak terlihat dan menghasilkan suara yang tidak tertangkap oleh telinga kita? Kosmos tidak diam. Ia berbisik, berdengung, bernyanyi, dan menderu. Dalam kuliah pengantar tidur ini, kita akan belajar cara mendengarkannya. Kita akan melakukan perjalanan menembus bintang-bintang untuk mendengarkan simfoni rahasia mereka yang tersembunyi dalam gelombang radio, sinar X, bahkan dalam struktur ruang waktu itu sendiri. Bersiaplah untuk memahami mengapa ruang angkasa sebenarnya berbisik dengan suara-suara yang selama ini tidak pernah didengar. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke kosmos, mari kita berhenti sejenak dan pahami mengapa kita tidak dapat mendengarnya secara langsung. Bayangkan sebuah lonceng kecil. Ketika Anda memukulnya, lonceng itu mulai bergetar. Getaran ini menyebabkan molekul udara di sekitarnya ikut bergetar, memampat dan meregang. Gelombang pemampatan dan peregangan ini merambat di udara, dan ketika mencapai telinga kita, ia menggetarkan gendang telinga. Otak kemudian menginterpretasikan getaran tersebut sebagai suara. Kata kuncinya di sini adalah medium. Suara membutuhkan medium untuk merambat. Ia bisa melewati gas, cairan, atau benda padat. Namun, luar angkasa adalah ruang hampa, vakum, yang hampir sempurna. Di antara bintang dan galaksi, molekul materi sangatlah langka, sehingga gelombang suara tidak dapat merambat dari satu molekul ke molekul lainnya. Jarak antar molekul tersebut bisa mencapai meter, bahkan kilometer. Inilah mengapa pertempuran luar angkasa dalam film-film yang penuh ledakan dan gemuruh hanyalah fantasi yang indah. Dalam kenyataan, di sana akan ada keheningan total. Namun, alam semesta telah menemukan cara lain untuk berkomunikasi. Alih-alih gelombang suara, ia menggunakan gelombang elektromagnetik, cahaya, gelombang radio, radiasi inframerah, dan sinar X. Gelombang ini tidak memerlukan medium dan dapat melakukan perjalanan melintasi ruang hampa selama miliaran tahun. Gelombang-gelombang inilah yang membawa informasi tentang objek yang paling jauh dan paling misterius. Para ilmuwan telah belajar untuk mencegat sinyal-sinyal ini menggunakan radioteleskop raksasa dan mengubahnya menjadi suara. Proses ini disebut sonifikasi. Kita tidak mendengar kosmos secara langsung, kita mendengarkan terjemahannya ke dalam bahasa suara yang kita pahami. Dan terjemahan ini membuka alam semesta yang sama sekali baru, yang tidak terlihat namun terdengar. Baik, mari kita mulai perjalanan kita dengan suara-suara kosmik terdekat, yang lahir tepat di sekitar planet kita sendiri. Bayangkan, selain memiliki atmosfer, bumi juga diselimuti oleh perisai pelindung tak kasat mata. Itulah yang kita sebut magnetosfer. Gelembung magnet raksasa ini melindungi kita dari aliran partikel bermuatan yang merusak, yang berasal dari matahari, yang dikenal sebagai angin matahari. Saat angin ini menghantam magnetosfer, ia tidak hanya melewatinya, ia memaksanya untuk bergetar, bernyanyi, dan berderak, layaknya senar harpa kosmik raksasa. Tentu saja suara-suara ini bukanlah suara akustik, melainkan gelombang elektromagnetik. Namun, satelit yang dilengkapi dengan instrumen khusus mampu merekamnya. Para ilmuwan menamai fenomena ini sebagai gelombang koral atau paduan suara kosmik. Jika rekaman ini diubah ke dalam rentang frekuensi yang dapat didengar, kita akan mendengar sesuatu yang mirip dengan celotehan sekawanan burung non-bumi, siulan, dan lolongan misterius. Kedengarannya seperti soundtrack film fiksi ilmiah lama. Padahal ini adalah suara nyata dari interaksi dunia kita dengan alam semesta. Gelombang ini begitu kuat sehingga terkadang ia menumpahkan partikel dari sabuk radiasi bumi ke atmosfer, memicu munculnya aurora atau cahaya kutub. Jadi, lain kali Anda melihat pita aurora hijau dan ungu berkilauan di langit, ketahuilah, Anda tidak hanya melihat, tetapi juga, dalam artian tertentu, membayangkan bagaimana tarian kosmik yang megah ini berbunyi. Ini adalah suara kosmik yang pertama, dan mungkin yang paling akrab bagi kita, sebuah nyanyian planet kita sendiri, yang melindungi kita dari angin keras alam semesta.
Ini adalah pengingat konstan bahwa kita hidup di dalam sistem yang dinamis dan hidup, penuh dengan proses yang tak terlihat namun sangat nyata. Mari kita bergerak sedikit lebih jauh lagi, menuju raksasa gas di tata surya kita, Jupiter dan Saturnus. Kedua planet ini adalah generator alami sinyal radio. Medan magnetnya yang super kuat dan atmosfernya yang bergejolak menciptakan kakofoni yang benar-benar asing, layaknya dari dunia lain. Salah satu fenomena paling terkenal yang direkam oleh wahana antariksa seperti Voyager dan Cassini adalah apa yang disebut sebagai Whistler atau sinyal atmosfer yang bersiul. Sinyal ini lahir berkat sambaran petir yang di atmosfer Jupiter dan Saturnus bisa ribuan kali lebih kuat daripada petir di bumi. Ketika petir raksasa seperti itu menyambar, ia menghasilkan impuls radio dengan spektrum frekuensi yang luas. Impuls ini, saat merambat di sepanjang garis medan magnet planet, akan tersebar dalam plasma. Gelombang frekuensi tinggi bergerak lebih cepat daripada gelombang frekuensi rendah, sehingga mereka tiba lebih dulu di penerima wahana antariksa. Hasilnya, ketika sinyal ini kita ubah menjadi suara, kita mendengar siulan menurun yang khas. Bunyinya mirip seperti suara bom yang jatuh dalam kartun atau tembakan laser. Fenomena menakjubkan ini memungkinkan para ilmuwan mempelajari kepadatan plasma di sekitar planet hanya dengan mendengarkan gema badai raksasa ini. Selain Whistler, wahana antariksa juga merekam suara lain. Misalnya radiasi kilometrik Saturnus. Saturnian Kilometric Radiation (SKR) adalah ledakan radio intens yang terkait erat dengan aurora di Saturnus. Ketika diubah menjadi suara, sonification, bunyinya seperti serangkaian derak dan klik yang menyeramkan dan berdenyut-denyut. Rasanya seolah-olah kita sedang menguping mekanisme alien. Dengan mendengarkan rekaman ini, kita bisa menutup mata dan membayangkan awan Jupiter yang tak bertepi, tempat badai abadi berkecamuk, atau cincin es Saturnus yang berkilauan dalam cahaya matahari yang jauh. Semua diiringi simfoni radio mereka sendiri yang unik. Sekarang, mari kita tinggalkan batas tata surya kita dan dengarkan suara bintang-bintang. Bintang mungkin terlihat seperti titik cahaya yang abadi dan tak berubah di langit malam. Padahal sebenarnya, mereka adalah bola plasma raksasa yang mendidih, penuh dengan proses internal yang bergejolak. Proses-proses internal ini juga menghasilkan suara, atau lebih tepatnya, getaran yang dapat kita tangkap. Ilmu yang khusus mempelajari fenomena ini disebut sebagai asteroseismologi. Sama seperti para geolog mempelajari inti bumi dari gelombang seismik akibat gempa, para astronom mempelajari struktur internal bintang dari osilasi atau getaran mereka. Osilasi ini menyebabkan permukaan bintang berdenyut sangat lambat dan samar, kadang mengembang, kadang menyusut. Perubahan kecerahan ini sangat kecil, sehingga mustahil dilihat dengan mata telanjang. Namun, teleskop yang sangat sensitif, seperti Kepler, dapat mencatatnya. Ketika para ilmuwan menganalisis data osilasi ini dan mempercepatnya jutaan kali lipat agar berada dalam jangkauan pendengaran manusia, lahirlah suara yang menakjubkan, sebuah dengungan yang dalam dan beresonansi. Setiap bintang bernyanyi dengan caranya sendiri. Bintang yang muda, besar, dan panas memiliki nada yang lebih tinggi, sementara bintang yang tua, lebih dingin, dan raksasa, seperti raksasa merah, menghasilkan suara yang rendah dan bass. Matahari kita sendiri juga bergetar, mengeluarkan akor kompleks dari jutaan osilasi berbeda, namun nada dasarnya sangat rendah, jauh di luar batas pendengaran kita. Dengan mendengarkan nyanyian bintang ini, para astronom dapat menentukan massa, usia, komposisi kimia bintang, dan bahkan apa yang terjadi di dalam intinya. Ini ibarat melakukan pemindaian USG, ultrasound, pada sebuah bintang. Padahal kita berada triliunan kilometer jauhnya dari bintang tersebut. Dengungan bintang yang dalam dan menyelimuti ini bukan sekadar efek yang indah. Ini adalah suara sejati dari kehidupan internal mereka yang tersembunyi, sebuah simfoni reaksi termonuklir dan arus konveksi yang menjangkau kita melintasi jurang waktu dan ruang. Di antara miliaran suara kosmik di angkasa, ada fenomena yang sangat istimewa, sejenis penabuh drum alam semesta. Mereka adalah pulsar. Untuk membayangkan apa itu pulsar, coba bayangkan sebuah bintang yang masanya jauh melebihi matahari kita. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini meledak sebagai supernova dan intinya ditarik oleh gravitasi masifnya, menyusut hingga mencapai tingkat kepadatan yang tak terbayangkan.
Bayangkan, materi seukuran kota saja bisa memiliki bobot melebihi berat seluruh umat manusia di bumi. Inilah yang kita sebut bintang neutron. Selama proses kolaps ini, bintang tersebut mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Mirip seperti peseluncur es yang menarik tangan ke tubuhnya, bintang ini bisa berputar hingga ratusan kali dalam sedetik. Bintang neutron ini memiliki medan magnet yang sangat kuat, yang memancarkan dua berkas sempit radiasi radio dari kutub-kutubnya. Berkas-berkas ini berputar bersama bintang, menyapu angkasa layaknya sinar mercusuar. Jika bumi kebetulan berada di jalur salah satu berkas ini, radioteleskop kita akan menangkap pulsa yang sangat periodik. Efek inilah yang kita sebut pulsar. Ketika astrofisikawan Jocelyn Bell Burnell pertama kali mendeteksi sinyal ini pada tahun 1967, keteraturan sinyalnya begitu mengejutkan. Saking teraturnya, sinyal ini sempat dijuluki LGM-1. Little Green Man 1, merujuk pada kemungkinan adanya manusia hijau kecil dari luar angkasa. Bahkan para ilmuwan sempat mempertimbangkan dengan serius bahwa sinyal tersebut mungkin merupakan buatan makhluk cerdas luar angkasa. Namun, tak lama kemudian, pulsar-pulsar lain ditemukan dan menjadi jelas bahwa ini adalah fenomena alam. Ketika disonifikasi, sinyal dari pulsar berubah menjadi ketukan yang jelas dan berirama, mirip metronom. Setiap pulsar memiliki tempo uniknya sendiri yang sangat lambat melambat seiring berjalannya waktu. Ketepatan waktu yang luar biasa ini memungkinkan pulsar digunakan sebagai semacam jam kosmik. Jam ini sangat penting untuk menguji teori relativitas umum dan mencari gelombang gravitasi. Saat kita mendengarkan ritme kosmik ini, yang kita dengar bukanlah sekadar bunyi. Kita sedang mendengarkan detak jam paling akurat di seluruh alam semesta, sebuah warisan dari bencana bintang paling dahsyat. Selain bintang-bintang biasa dan pulsar yang eksotis, alam semesta kita juga dipenuhi oleh objek-objek yang benar-benar dahsyat dan sekaligus menakutkan. Namun, mungkin yang paling misterius dari semuanya adalah lubang hitam. Wilayah ruang angkasa yang memiliki gravitasi sangat mengerikan, hingga cahaya pun tak mampu lolos. Objek-objek ini selama ini dianggap sebagai sinonim dari kekosongan dan keheningan yang absolut. Namun, pada tahun 2003, para astronom yang mengoperasikan Observatorium Sinar X Angkasa Chandra membuat penemuan menakjubkan yang sepenuhnya mengubah pandangan kita. Mereka saat itu sedang mengamati gugus galaksi raksasa di konstelasi Perseus, yang berjarak sekitar 250 juta tahun cahaya dari bumi. Tepat di pusat gugus itu bersemayam sebuah lubang hitam supermasif. Para astronom melihat bahwa gas panas yang mengisi gugus tersebut memiliki gelombang konsentris. Gelombang ini sangat mirip dengan riak air yang tercipta ketika kita melempar batu. Gelombang-gelombang ini ternyata adalah gelombang suara. Sumbernya tidak lain adalah lubang hitam itu sendiri. Secara berkala, ia mengeluarkan jet yang kuat, semburan partikel yang mengganggu gas di sekitarnya, lalu menciptakan riak suara raksasa tersebut. Para ilmuwan kemudian berhasil menghitung frekuensi getaran tersebut. Hasilnya, gelombang ini setara dengan not B flat, tetapi 57 oktav lebih rendah daripada not C tengah pada piano standar. Satu periode penuh gelombang ini memakan waktu hampir 10 juta tahun. Ini menjadikannya notasi suara terendah yang pernah terdeteksi di alam semesta. Tentu saja telinga manusia tidak akan mampu menangkap getaran infrasound serendah ini. Namun, agar kita dapat mendengarnya, para ilmuwan NASA menaikkan frekuensi sinyal tersebut hingga puluhan oktav. Hasilnya adalah suara dengungan yang sangat dalam, menyeramkan, dan terdengar seperti suara dari dunia lain. Dan ini bukanlah sekadar interpretasi artistik belaka. Ini adalah suara nyata yang kini merambat melalui gas di gugus galaksi Perseus. Kita tengah mendengarkan dengungan lubang hitam supermasif, suara yang sangat rendah, bergemuruh, dan merupakan suara dari salah satu objek paling dahsyat yang ada di jagat raya. Lubang hitam bisa bersuara, bukan hanya melalui gas yang mengelilinginya. Mereka mampu menghasilkan suara dengan cara yang sangat berbeda dan jauh lebih mendasar, yaitu melalui getaran jalinan ruang waktu itu sendiri. Menurut teori relativitas umum Einstein, objek yang sangat masif akan melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Ketika objek-objek supermasif seperti dua lubang hitam atau dua bintang neutron saling mengorbit dan akhirnya menyatu, mereka menciptakan riak pada ruang waktu yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan cahaya.
Inilah yang disebut gelombang gravitasi. Gelombang ini telah lama menjadi sekadar prediksi teoretis. Namun, pada tahun 2015, Observatorium LIGO untuk pertama kalinya berhasil mendeteksi gelombang seperti itu secara langsung. Sinyal tersebut berasal dari penyatuan dua lubang hitam yang terjadi lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Detektor LIGO adalah instrumen yang sangat sensitif. Mereka mampu mengukur perubahan jarak yang bahkan ribuan kali lebih kecil daripada diameter sebuah proton. Ketika gelombang gravitasi melintasi bumi, ia akan memampatkan dan meregangkan segala sesuatu di jalurnya, termasuk lengan detektor itu sendiri, hanya dalam sepersekian detik. Sinyal getaran yang tercatat kemudian dapat diubah menjadi gelombang suara. Dan apa yang kita dengar adalah suara pendek dengan nada yang meninggi, mirip cicitan atau bunyi klik, yang oleh para ilmuwan disebut chirp. Suara ini hanya berlangsung sepersekian detik, tapi di dalamnya tersimpan informasi tentang bencana kosmik yang luar biasa. Mendengarkan chirp ini, kita seolah mendengar ekor terakhir dari tarian mematikan dua lubang hitam. Dari sinyal tersebut, kita bisa menentukan massa keduanya, kecepatan rotasi, dan jumlah energi yang dilepaskan dalam bentuk gelombang gravitasi. Dalam sepersekian detik itu, energi yang dilepaskan jauh lebih besar daripada total energi yang dipancarkan oleh semua bintang di alam semesta jika digabungkan. Ini bukan sekadar suara. Ini adalah getaran alam semesta itu sendiri yang menjangkau kita melintasi jurang waktu. Kita sudah pernah mendengarkan suara planet, bintang, bahkan lubang hitam. Tapi, bagaimana dengan hal terbesar yang bisa kita bayangkan? Bagaimana dengan suara kelahiran alam semesta itu sendiri? Tentu saja saat peristiwa Big Bang, tidak ada udara yang berfungsi sebagai medium untuk menghantarkan suara. Namun, semesta awal itu bukanlah kehampaan vakum yang kosong. Dalam beberapa ratus ribu tahun pertamanya, semesta dipenuhi oleh plasma yang sangat panas dan sangat padat, semacam subprimordial yang berisi proton, elektron, dan foton. Plasma ini begitu padat, sehingga cahaya tidak bisa bergerak bebas. Ia terus-menerus terpantul dan tersebar oleh partikel-partikel di dalamnya. Di dalam sub ini, terjadi proses-proses kosmik yang luar biasa. Materi gelap, dark matter, mencoba menekan materi lainnya melalui gaya gravitasi, sementara tekanan foton yang panas melawan kompresi tersebut. Pertentangan abadi ini menghasilkan gelombang tekanan raksasa yang menyebar ke seluruh semesta muda. Ini adalah gelombang suara yang sesungguhnya, hanya saja medium perambatannya adalah plasma primordial tersebut. Gelombang-gelombang ini, yang dikenal sebagai osilasi akustik barionik, BAO, sangat kuat dan memiliki panjang gelombang yang luar biasa. Beberapa di antaranya membentang hingga ratusan ribu tahun cahaya. Sekitar 350.000 tahun setelah Big Bang, semesta mendingin secara signifikan, memungkinkan proton dan elektron bersatu membentuk atom hidrogen. Sejak saat itu, semesta menjadi transparan terhadap cahaya. Foton-foton yang sebelumnya terperangkap dalam jaring plasma, akhirnya terbebas dan melesat ke segala arah. Cahaya pertama ini masih bisa kita amati hari ini dalam bentuk radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, atau yang sering disebut radiasi kosmik, CMB. Dan pada peta radiasi ini, seolah pada perkamen purba, tercetaklah jejak-jejak gelombang suara awal itu. Dengan menganalisis fluktuasi suhu yang sangat halus ini, para ilmuwan akhirnya dapat merekonstruksi suara dari semesta awal. Jika kita memadatkan rentang waktu 380.000 tahun menjadi beberapa detik saja dan meningkatkan frekuensinya, kita akan mendengar raungan yang menderu, memekakkan telinga, yang terputus secara tiba-tiba tepat pada saat cahaya dibebaskan. Inilah suara dari semesta yang baru lahir, raungan kelahirannya yang abadi, membeku dalam keheningan kosmik. Mari kita beralih dari bahasan skala besar dan kembali ke sesuatu yang lebih dekat, yang mungkin lebih mudah dicerna. Bagaimana kita bisa yakin bahwa suara-suara yang kita dengar ini bukan sekadar fantasi para ilmuwan atau derau biasa? Disinilah peran matematika dan pemodelan komputer menjadi krusial. Proses sonifikasi bukanlah sekadar menimpakan suara secara acak ke data. Ini adalah metode ilmiah yang ketat, yang berupaya merepresentasikan karakteristik sinyal aslinya setepat mungkin. Bayangkan Anda memiliki grafik perubahan kecerahan sebuah bintang dari waktu ke waktu. Kecerahan itu berfluktuasi, menciptakan kurva yang rumit. Untuk mengubahnya menjadi suara, kita bisa menyelaraskan sumbu waktu pada grafik dengan sumbu waktu pada berkas suara.
Sementara itu, sumbu kecerahan bisa kita hubungkan dengan tingkat kenyaringan atau tinggi nada. Dengan demikian, puncak kecerahan akan menghasilkan suara yang nyaring atau bernada tinggi, dan penurunan kecerahan akan menghasilkan suara yang pelan atau bernada rendah. Hasilnya adalah trek audio yang secara akurat mereplikasi semua nuansa data aslinya. Hal ini memungkinkan pendengaran manusia yang secara evolusioner sangat terampil dalam mengenali pola dan anomali untuk menganalisis data ilmiah dengan cara yang benar-benar baru. Sebagai contoh, di tengah aliran data dari radioteleskop, mungkin tersimpan sinyal lemah dan periodik dari pulsar baru. Secara visual, sinyal ini hampir tidak terlihat di antara derau. Tetapi, jika data tersebut disonifikasi, pendengaran kita dapat langsung menangkap ritme yang berulang itu di tengah kekacauan. Faktanya, banyak penemuan besar dilakukan hanya berdasarkan pendengaran. Para ilmuwan menggunakan sonifikasi bukan hanya untuk mempopulerkan sains, melainkan sebagai alat analisis yang sangat kuat. Mereka dapat mendengarkan data angin matahari untuk memprediksi badai geomagnetik atau menganalisis suara gelombang gravitasi untuk memahami sifat lubang hitam. Jadi, ketika Anda mendengar suara kosmos, pahamilah, di balik itu semua tidak hanya ada unsur puitis, tetapi juga sains yang ketat, yang mengubah data yang tak terlihat menjadi melodi yang bermakna dan informatif. Kita sudah membahas gelombang radio yang dipancarkan oleh berbagai objek di angkasa, tapi sebenarnya dari mana gelombang ini berasal, dan bagaimana cara kita menangkapnya? Coba bayangkan sebuah radio. Saat Anda menyetelnya ke frekuensi stasiun tertentu, Anda menangkap gelombang radio yang dipancarkan oleh pemancar stasiun itu. Alam semesta ini penuh dengan stasiun radio alami seperti itu. Sumbernya bisa berupa planet yang berputar, bintang yang meledak, inti galaksi yang sangat aktif, bahkan awan gas dingin di antara bintang-bintang. Mereka memancarkan gelombang radio karena berbagai alasan, bisa dari pergerakan partikel bermuatan dalam medan magnet, radiasi termal, atau transisi kuantum spesifik dalam atom, untuk menangkap sinyal yang sangat lemah, yang telah menempuh perjalanan ribuan, bahkan jutaan tahun untuk sampai ke kita membutuhkan telinga raksasa, yaitu teleskop radio. Berbeda dengan teleskop optik yang mengumpulkan cahaya tampak, teleskop radio berbentuk seperti antena parabola raksasa, mirip piringan satelit, namun jauh lebih besar. Yang terbesar di antaranya bisa mencapai ratusan meter diameternya. Tugas utamanya adalah memfokuskan gelombang radio yang datang ke satu titik, tempat diletakkannya penerima yang sangat sensitif. Penerima ini kemudian memperkuat sinyal dan mengubahnya menjadi data digital agar dapat dianalisis oleh komputer. Terkadang satu teleskop saja tidak cukup. Untuk mendapatkan gambar atau suara yang lebih tajam, para astronom menggunakan teknik yang disebut interferometri. Mereka menggabungkan sinyal dari beberapa teleskop radio yang tersebar di jarak yang sangat jauh. Bersama-sama, mereka berfungsi seperti satu teleskop raksasa seukuran benua, atau bahkan seukuran seluruh bumi, seperti pada proyek Event Horizon Telescope yang berhasil mendapatkan citra pertama lubang hitam. Berkat teknologi-teknologi inilah kita dapat menyetel frekuensi yang tepat dan mendengarkan bisikan pulsar, deru galaksi, atau gema dari dentuman besar, memisahkannya dari kebisingan kosmik lainnya. Setelah membahas peralatan, mari kita kembali ke sumber suara. Kali ini, kita akan menyelami tempat paling bergejolak dan kacau di alam semesta, sisa-sisa ledakan supernova. Ketika sebuah bintang masif kehabisan bahan bakarnya, ia akan runtuh lalu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan yang kita sebut supernova ini, dalam waktu singkat bisa bersinar lebih terang dari keseluruhan galaksi tempat ia berada. Ledakan tersebut menyebarkan materi bintang ke ruang angkasa di sekitarnya dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per detik. Selubung gas dan debu yang mengembang inilah yang berpijar dan dipanaskan oleh gelombang kejut yang kita namakan sisa-sisa supernova atau supernova remnant. Salah satu contoh paling terkenal adalah nebula kepiting, Crab Nebula, yang merupakan sisa dari ledakan yang diamati oleh para astronom Tiongkok pada tahun 1054. Di pusat nebula ini terdapat pulsar yang berputar sangat cepat, sang penabuh drum kosmik yang pernah kita bahas. Namun nebula itu sendiri juga bersuara. Nebula ini adalah sumber kuat radiasi radio dan sinar X,
Radiasi ini tercipta ketika elektron yang dipercepat mendekati kecepatan cahaya oleh medan magnet pulsar, bergerak dalam lintasan spiral. Proses ini dikenal sebagai radiasi sinkrotron. Jika kita mengarahkan radioteleskop ke nebula kepiting dan melakukan sonifikasi terhadap data yang diterima, kita tidak akan mendengar ritme yang jelas seperti dari pulsar. Sebaliknya, yang kita dapatkan adalah deru desisan yang kuat dan konstan, mirip suara radio yang tidak disetel dengan benar. Desisan ini adalah suara kekacauan, suara energi luar biasa yang dilepaskan selama kematian bintang tersebut. Dengan mendengarkan berbagai area nebula pada frekuensi yang berbeda, para ilmuwan dapat memetakan strukturnya, menentukan suhu dan kepadatan gas, serta memahami bagaimana gelombang kejut berinteraksi dengan media antar bintang. Desisan ini bukan sekadar gangguan atau noise. Ini adalah dengungan informasi yang menceritakan kisah detik-detik terakhir kehidupan bintang raksasa dan bagaimana sisa-sisa bintang itu memperkaya galaksi dengan unsur-unsur berat yang kelak membentuk bintang dan planet baru. Di samping gemuruh bintang-bintang yang sekarat dan ritme dentuman pulsar, di kosmos juga terdapat bisikan yang lebih sunyi, namun tak kalah penting. Inilah suara gas antar bintang dingin, tempat lahirnya bintang-bintang baru. Mungkin kita mengira ruang di antara bintang-bintang benar-benar hampa, tapi kenyataannya tidak. Ruang itu dipenuhi oleh gas yang sangat tipis, didominasi hidrogen, serta partikel debu mikroskopis. Di beberapa area, gas ini memadat menjadi awan molekuler raksasa. Awan-awan ini sangat dingin. Suhunya hanya beberapa puluh derajat di atas nol absolut. Dalam kondisi ekstrim seperti ini, atom hidrogen dapat berada dalam kondisi dasar atau tidak tereksitasi. Dan disinilah terjadi salah satu fenomena paling krusial bagi radioastronomi. Atom hidrogen terdiri dari sebuah proton dan sebuah elektron. Masing-masing partikel ini memiliki putaran sendiri, atau yang kita sebut spin. Spin-spin ini bisa mengarah ke arah yang sama, atau sejajar maupun berlawanan arah atau antiparalel. Keadaan dengan spin sejajar memiliki energi sedikit lebih besar. Sekali dalam beberapa juta tahun, spin elektron dalam atom hidrogen secara spontan berbalik arah, bertransisi ke keadaan yang lebih stabil, yaitu spin antiparalel. Dalam proses ini, dilepaskanlah porsi energi yang sangat kecil dalam bentuk gelombang radio dengan panjang gelombang 21 cm. Kedengarannya, ini adalah jumlah yang sangat minim. Namun, awan antar bintang raksasa mengandung jumlah atom hidrogen yang tak terbayangkan banyaknya, dan secara kolektif mereka menghasilkan emisi radio yang lemah, tetapi sepenuhnya dapat dideteksi pada frekuensi tetap ini. Dengan menyetel teleskop radio kita pada frekuensi 21 cm, kita dapat mendengar awan-awan ini. Sinyal yang terdengar adalah desisan yang lembut dan merata. Dengan menganalisis efek Doppler, pergeseran frekuensi sinyal ini, para astronom dapat menentukan seberapa cepat awan tersebut bergerak mendekati atau menjauhi kita. Ini memungkinkan penyusunan peta pertama lengan spiral galaksi kita, Bima Sakti. Kita bisa melihat struktur rumah bintang kita sendiri, meskipun berada di dalamnya, hanya dengan mendengarkan bisikan senyap hidrogen dingin yang mengambang di kehampaan kosmik. Mari kita alihkan pandangan kita kembali ke matahari, bintang kita di siang hari. Meskipun tampak seperti sumber cahaya dan panas yang tak pernah habis, sejatinya matahari adalah objek yang sangat dinamis dan terkadang sangat ganas. Di permukaannya, terus-menerus terjadi jilatan api dan lontaran massa korona, yaitu letusan raksasa berupa plasma dan medan magnet. Peristiwa ini menghasilkan aliran partikel bermuatan yang kuat, serta ledakan gelombang radio yang mencapai bumi dan berpotensi memicu badai geomagnetik. Teleskop radio yang disetel khusus untuk memantau aktivitas matahari berhasil merekam ledakan-ledakan ini. Ketika data ini diubah menjadi suara, sebuah proses yang disebut sonifikasi, mereka menghasilkan beragam jenis bunyi. Beberapa terdengar seperti bunyi kretek yang tajam, yang lain seperti lolongan siren, dan ada pula yang menyerupai kicauan cepat. Bunyi-bunyi ini, yang dikenal sebagai semburan radio matahari, diklasifikasikan berdasarkan tipenya. Misalnya, semburan tipe 3 yang terkait dengan aliran elektron menghasilkan suara desisan cepat yang frekuensinya menurun. Sementara itu, semburan tipe 2 yang disebabkan oleh gelombang kejut yang menyebar di korona matahari terdengar seperti dengungan yang nadanya perlahan menurun. Dengan mendengarkan matahari melalui gelombang radio,
para ilmuwan dapat memantau aktivitasnya secara real time. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu ilmiah semata. Jilatan api matahari yang sangat kuat berpotensi mengganggu satelit, sistem navigasi, dan bahkan jaringan listrik di bumi. Oleh karena itu, pemantauan radio terhadap matahari adalah bagian penting dari sistem cuaca antariksa yang membantu kita memprediksi dan memitigasi dampak badai matahari. Jadi, bunyi kretek wah dan lolongan yang kita dengar dari kedalaman kosmos ini bukan sekadar suara abstrak. Ini adalah suara tetangga terdekat kita yang paling perkasa, yang secara langsung memengaruhi kehidupan dan teknologi kita. Ini adalah pengingat bahwa kita hidup di lingkungan yang aktif dan selalu berubah, dan bahwa matahari kita sendiri memiliki suaranya yang khas dan juga sangat menakutkan. Selama ini kita telah membahas suara-suara di alam semesta yang sifatnya mungkin konstan, seperti dengungan lubang hitam, atau teratur dan periodik seperti detak pulsar. Tapi alam semesta juga pandai memberikan kejutan. Pada tahun 2007, para astronom menemukan jenis sinyal baru yang sama sekali misterius. Sinyal ini adalah pulsa radio yang sangat pendek namun luar biasa kuat, hanya berlangsung beberapa milidetik saja. Dalam waktu yang singkat itu, energi yang dilepaskan setara dengan energi yang dipancarkan matahari selama beberapa hari. Sinyal tersebut berasal dari galaksi yang sangat jauh dan sifatnya benar-benar tidak dapat dipahami. Fenomena ini kemudian dinamakan Fast Radio Burst atau disingkat FRB. Sejak saat itu, ratusan FRB telah terdeteksi. Beberapa di antaranya bersifat tunggal, mereka meledak sekali lalu menghilang selamanya. Sementara yang lain, mengejutkan para ilmuwan, ternyata berulang, menghasilkan serangkaian pulsa. Sonifikasi dari sinyal-sinyal ini menghasilkan suara yang sangat khas, pendek, tajam, mirip seperti bunyi cambuk atau suara elektronik piu. Ketika ledakan itu berulang, kita mendengar serangkaian bunyi klik, terkadang berurutan dengan interval yang kacau. Asal-usul Fast Radio Burst hingga kini masih menjadi salah satu misteri utama dalam astrofisika modern. Ada banyak hipotesis. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa sumbernya mungkin adalah magnetar, sejenis bintang neutron dengan medan magnet yang sangat ekstrim. Sementara yang lain menduga itu adalah hasil penggabungan objek-objek kompak, atau bahkan sesuatu yang sama sekali eksotis. Dengan mendengarkan klik-klik misterius dari ruang antar galaksi ini, kita sebenarnya menjadi saksi upaya pemecahan salah satu teka-teki kosmik terbesar. Setiap ledakan baru yang terdeteksi, setiap rekaman sonifikasi baru, membawa kita lebih dekat untuk memahami malapetaka dahsyat macam apa yang mampu menciptakan jeritan yang begitu pendek dan kuat, yang terdengar dari separuh penjuru alam semesta. Kita sudah membahas panjang lebar tentang suara yang dihasilkan oleh objek-objek tunggal. Tapi, bagaimana jadinya jika kita mencoba mendengarkan suara dari seluruh galaksi? Galaksi kita, Bima Sakti, adalah sistem raksasa yang terdiri dari ratusan miliar bintang, gas, debu, dan materi gelap. Galaksi ini bukanlah satu sumber suara tunggal. Namun jika kita mengarahkan teleskop radio ke pusatnya atau sepanjang bidangnya, kita akan mendapatkan perpaduan sinyal yang kompleks dari berbagai macam sumber. Latar belakang umum dari emisi radio galaksi inilah yang kita sebut sebagai suara, Bima Sakti. Lalu, apa yang akan kita dengar jika sinyal ini kita ubah menjadi suara atau kita sonifikasi? Itu bukanlah sebuah melodi, apalagi ritme yang jelas. Sebaliknya yang kita dengar adalah derau, noise, yang dalam, rumit, dan selalu berubah. Dalam derau itu, kita bisa membedakan desisan dari radiasi sinkrotron yang dihasilkan oleh elektron yang bergerak dalam medan magnet galaksi. Kita juga akan menangkap latar belakang yang lebih tenang dari sisa-sisa supernova yang jauh dan area pembentukan bintang. Dan jika kita mengarahkan teleskop tepat ke pusat galaksi menuju konstelasi Sagittarius, derau akan terdengar lebih keras dan intens. Di sana, di jantung Bima Sakti, tersembunyi lubang hitam supermasif, yaitu Sagittarius A bintang, SGRAAV. Walaupun tidak seaktif lubang hitam di gugus Perseus, ia tetap dikelilingi oleh gas panas yang memancarkan gelombang radio. Dengungan yang berasal dari pusat ini adalah detak jantung galaksi kita. Dengan mendengarkan derau galaksi ini, kita bisa merasakan skala dan kerumitan rumah kosmik kita. Rasanya seperti Anda berdiri di tengah kota besar sambil menutup mata dan hanya mendengarkan. Anda tidak bisa membedakan percakapan individu, tapi dengungan umum kota memberi Anda gambaran tentang kehidupannya, energinya, dan ukurannya.
Sama halnya saat mendengarkan derau radio Bima Sakti, kita merasakan keagungan dan nafasnya, kita mendengar suara kolektif dari miliaran bintang dan nebula. Di luar galaksi kita, ada miliaran galaksi lainnya, dan ternyata mereka juga bersuara. Galaksi-galaksi yang aktif membentuk bintang baru, yang kita sebut sebagai galaksi starburst, atau galaksi ledakan pembentukan bintang, adalah sumber radiasi radio yang sangat kuat. Di dalam awan molekul raksasa mereka, ribuan bintang masif dilahirkan. Bintang-bintang ini berumur pendek dan meledak sebagai supernova, membanjiri galaksi dengan sinar kosmik dan menciptakan deru radio yang kuat. Namun, ada jenis galaksi lain yang suaranya jauh lebih lantang. Mereka dikenal sebagai galaksi aktif atau kuasar. Di pusat galaksi-galaksi ini terdapat lubang hitam supermasif yang rakus menelan materi di sekitarnya, mulai dari gas, debu, bahkan seluruh bintang. Materi yang jatuh ini berputar membentuk apa yang disebut piringan akresi. Gesekan di piringan ini memanaskan materi hingga jutaan derajat, membuatnya bersinar terang di semua spektrum elektromagnetik, termasuk gelombang radio. Seringkali, dari pusat sistem ini menyembur dua aliran plasma raksasa, yang kita sebut jet. Jet-jet ini dapat menjangkau jutaan tahun cahaya, melampaui batas galaksi itu sendiri, dan menjadikannya salah satu sumber radio paling kuat di alam semesta. Jika kita melakukan sonifikasi terhadap sinyal radio dari kuasar yang jauh, kita akan mendengar deru yang kuat dan stabil. Inilah suara materi yang dicabik-cabik dan ditelan oleh monster gravitasi. Deru ini adalah raungan energi yang setara dengan ratusan galaksi biasa, namun berasal dari area yang ukurannya tidak lebih besar dari tata surya kita. Mendengarkan suara-suara nun jauh ini, kita sedang melihat kembali ke masa lalu alam semesta, karena cahaya dan gelombang radio dari sana membutuhkan waktu miliaran tahun untuk mencapai kita. Kita mendengar bagaimana alam semesta di masa mudanya yang bergejolak, ketika galaksi-galaksi jauh lebih aktif dan lubang hitam pusat mereka adalah predator yang tak pernah kenyang. Deru ini adalah soundtrack bagi era para Titan kosmik. Selain objek-objek individual, terdapat juga derau latar belakang yang meresapi seluruh alam semesta. Kita sudah membahas tentang radiasi latar belakang kosmik atau CMB, Gamma Dentuman Besar, Big Bang, dalam rentang gelombang mikro. Namun, ada juga latar belakang radio kosmik, Cosmic Radio Background, yang merupakan total radiasi dari semua sumber radio di alam semesta, yang terlalu jauh atau terlalu lemah untuk diidentifikasi satu persatu. Bayangkan Anda berada di stadion besar saat pertandingan. Anda mendengar dengungan umum dari kerumunan, gabungan teriakan, obrolan dan tepuk tangan ribuan orang, namun Anda tidak bisa membedakan satupun suara individu. Latar belakang radio kosmik ini serupa. Ini adalah dengungan kerumunan yang berasal dari miliaran galaksi dan kuasar yang sangat jauh. Jika diubah menjadi suara, sonifikasi, ini hanyalah white noise, suara mendesis atau desauan yang konstan. Namun, bagi para kosmolog, derau ini menyimpan informasi yang tak ternilai harganya. Dengan mempelajari intensitas dan distribusinya di langit, para ilmuwan dapat menarik kesimpulan tentang bagaimana bintang dan galaksi pertama terbentuk dan bagaimana zaman reionisasi terjadi. Ketika cahaya dari bintang-bintang awal membakar kabut hidrogen netral yang memenuhi alam semesta muda. Dalam derau ini, seperti lapisan arkeologis, tersembunyi informasi tentang tahap-tahap evolusi struktur kosmik yang paling awal. Para ilmuwan berupaya mengurangi sinyal dari sumber-sumber terdekat yang diketahui dari derau umum ini demi mencapai sinyal paling lemah dan paling kuno yang berasal dari bintang-bintang pertama. Ini adalah tantangan yang luar biasa rumit, seperti mencoba mendengar bisikan dari ujung stadion yang berbeda saat gol penentu sedang dicetak. Tetapi jika ini berhasil, kita akan mampu mendengar fajar kosmik, momen ketika cahaya pertama menyala di alam semesta setelah melewati zaman kegelapan yang panjang. Mari kita telaah bagaimana sonifikasi, pengubahan data menjadi suara, berperan penting dalam penemuan ilmiah. Salah satu contoh paling menonjol adalah penemuan pulsar pertama, seperti yang sudah kita singgung. Mahasiswa pascasarjana, Jocelyn Bell Burnell, harus menyisir rekaman radio teleskop sepanjang bermil-mil yang tercetak di pita kertas. Ia mendeteksi sinyal aneh yang berulang, yang hanya terlihat seperti coretan kecil pada grafik, terulang setiap 1,3 detik. Awalnya, sinyal ini dianggap sebagai gangguan atau noise semata.
Namun, seandainya ia memiliki kesempatan untuk mendengarkan data tersebut, telinganya pasti akan langsung menangkap ritme metronom yang jelas itu, memisahkannya dari kebisingan latar belakang. Pendengaran manusia punya kemampuan unik untuk mengenali pola temporal atau pola waktu. Kita bisa membedakan antara kebisingan acak dan musik, ucapan dan teriakan, atau bahkan bunyi hujan dengan langkah kaki. Kemampuan inilah yang dimanfaatkan secara aktif oleh para ilmuwan. Dalam proyek pencarian gelombang gravitasi LIGO, data tidak hanya dianalisis oleh komputer. Ada juga proyek sains warga bernama Gravity Spy, di mana relawan dapat melihat dan mendengarkan glitch yang disonifikasi, yaitu sinyal kebisingan singkat yang tertangkap oleh detektor. Dengan mengklasifikasikan noise ini, manusia membantu melatih kecerdasan buatan atau AI agar lebih piawai dalam membedakan sinyal nyata dari gangguan. Contoh lain adalah astroseismologi. Dengan menganalisis lagu sebuah bintang, kita tidak hanya bisa mendengar nada dasarnya, tetapi juga nada harmonik, beat, dan perubahan timbre. Nuansa halus ini, yang mungkin tidak terlalu jelas terlihat pada grafik visual, bagi telinga yang terlatih akan terdengar sebagai perubahan harmoni yang mencolok. Perubahan ini bisa mengindikasikan keberadaan planet di sekitar bintang, proses yang terjadi di inti bintang, atau bahkan fakta bahwa bintang tersebut merupakan bagian dari sistem ganda. Singkatnya, sonifikasi mengubah sekumpulan angka abstrak menjadi sesuatu yang intuitif, memungkinkan para ilmuwan memanfaatkan salah satu alat pengenal pola paling canggih yang dianugerahkan alam kepada kita, yaitu indera pendengaran kita sendiri. Penting untuk dipahami bahwa sonifikasi bukan sekadar ilmu pengetahuan, melainkan juga seni dalam batas tertentu. Tidak ada satu cara yang benar atau baku untuk menyuarakan data. Ilmuwan atau seniman yang bekerja dengan sonifikasi harus mengambil sejumlah keputusan kreatif. Karakteristik data mana yang akan kita padankan dengan tinggi nada dan mana yang akan kita padankan dengan volume suara. Mungkin kita perlu menggunakan instrumen musik yang berbeda untuk jenis sinyal yang berbeda pula. Contohnya, sinyal dari pulsar bisa disuarakan sebagai dentuman drum, sementara fluktuasi halus magnetosfer bisa direpresentasikan sebagai suara seruling atau synthesizer. Keputusan-keputusan ini memengaruhi cara kita memandangnya. Suara lubang hitam yang disajikan sebagai dengungan rendah yang menyeramkan akan memicu emosi tertentu. Tetapi, jika disuarakan sebagai nada tinggi yang jernih, kesan kita akan sangat berbeda. Sifat subjektif ini tidak lantas membuat metode tersebut jadi kurang ilmiah selama pola data utamanya tetap dipertahankan. Sebaliknya, ini justru membuka peluang baru dalam komunikasi data. Para seniman dan musisi, seperti Matt Russo atau perwakilan dari proyek System Sounds, menciptakan komposisi musik utuh berdasarkan data astronomi. Contohnya, mereka dapat mengambil data orbit planet-planet dalam sistem TRAPPIST-Saturn dan menetapkan not yang berbeda untuk setiap planet. Hasilnya, seiring dengan pergerakan rotasi planet-planet, terciptalah melodi yang unik dan harmonis. Proyek semacam ini membantu masyarakat awam yang jauh dari dunia sains untuk merasakan keindahan dan harmoni kosmos. Mereka menerjemahkan konsep-konsep rumit ke dalam bahasa musik yang universal, membangkitkan rasa kagum, dan ikut serta dalam penemuan-penemuan besar. Ini adalah jembatan antara dunia formula yang kaku dan dunia emosi manusia yang menunjukkan bahwa alam semesta tidak hanya dapat dipahami, tetapi juga indah. Meskipun kita berbicara soal suara kosmos, penting untuk selalu mengingat tentang skalanya. Sebagian besar proses yang kita dengarkan terjadi dalam kerangka waktu yang sama sekali berbeda dari yang biasa kita alami. Seperti yang sudah kita sebutkan, satu kali osilasi gelombang suara dari lubang hitam di gugus Perseus saja berlangsung selama 10 juta tahun. Untuk bisa mendengarnya, kita harus memadatkan 10 juta tahun itu menjadi hanya 1 detik. Denyutan bintang biasa, seperti matahari kita, memiliki periode waktu beberapa menit. Agar berubah menjadi dengungan yang bisa kita dengar, kita harus mempercepat rekamannya hingga ribuan kali lipat. Sementara itu, rotasi planet yang menciptakan melodi dalam proyek System Sounds sebenarnya memakan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita mempercepat waktu demi menangkap musik tersebut. Di sisi lain, ada juga proses yang super cepat. Satu ledakan radio cepat, fast radio burst, hanya berlangsung 1/1000 detik. Untuk bisa mendengarkan dan menganalisisnya, para ilmuwan justru harus memperlambat waktu, meregangkan impuls singkat tersebut.
Permainan dengan skala waktu ini adalah salah satu fitur sonifikasi yang paling menakjubkan. Ini memungkinkan kita untuk merasakan ritme alam semesta yang sama sekali tidak dapat diakses oleh pengalaman langsung kita. Kita dapat mendengarkan napas pelan sebuah galaksi yang memakan waktu jutaan tahun, serta jeritan super pendek dari bintang yang sekarat dalam sekejap mata. Hal ini memberikan kita rasa perspektif yang sangat unik. Hidup kita, bahkan seluruh sejarah umat manusia, hanyalah sekelebat momen dibandingkan dengan siklus kosmik ini. Dengan mendengarkan lagu bintang yang dipercepat atau detak yang diperlambat dari kehampaan intergalaksi, kita sejenak melampaui persepsi waktu manusia. Kita menyentuh keabadian, menyentuh ritme alam semesta itu sendiri. Mari kita kembali ke bumi dan membahas bagaimana bunyi-bunyi kosmik ini bisa divisualisasikan. Lebih tepatnya, bagaimana gelombang suara dapat membantu kita melihat alam semesta. Ini adalah tentang visualisasi data, sebuah proses yang sering berjalan seiring atau berdampingan dengan sonifikasi. Bayangkan sebuah spektrogram suara. Ini adalah grafik yang menampilkan bagaimana komposisi frekuensi suara berubah seiring waktu. Dari situ kita bisa dengan jelas melihat not-not tinggi dan rendah, durasinya, serta tingkat kekerasannya. Metode visualisasi serupa juga diterapkan pada sinyal-sinyal kosmik. Contohnya, sinyal dari pulsar pada spektrogram akan tampak seperti serangkaian garis vertikal yang berulang dalam interval waktu yang teratur. Sementara itu, sinyal chirp dari penggabungan lubang hitam terlihat seperti garis melengkung lembut yang bergerak dari bawah ke atas, menunjukkan peningkatan frekuensi yang stabil. Pola-pola visual ini sama informatifnya dengan suara itu sendiri. Terkadang, para astronom juga menciptakan visualisasi 3 dimensi yang lebih kompleks. Bayangkan sebuah simulasi penggabungan 2 bintang neutron. Komputer menghitung bagaimana kepadatan, suhu, dan medan gravitasi akan berubah di setiap waktu. Data ini kemudian dapat diolah menjadi suara, sonifikasi, sekaligus divisualisasikan. Contohnya, volume suara bisa diatur untuk mewakili intensitas gelombang gravitasi, sementara warna gambar dapat menunjukkan suhu materi. Hasilnya kita mendapatkan bukan sekadar video, melainkan pengalaman audiovisual yang menyeluruh, yang memungkinkan kita untuk melihat dan mendengar bencana kosmik tersebut. Simulasi semacam ini membantu para ilmuwan memahami fisika fenomena ekstrim dengan lebih baik dan membandingkan model teoretis mereka dengan observasi nyata. Bagi kita, sebagai audiens, ini adalah kesempatan luar biasa untuk mengintip ke jantung proses-proses yang tidak mungkin kita lihat secara langsung, serta merasakan kekuatan dan keindahannya melalui sintesis suara dan citra. Ini adalah cara lain untuk menerjemahkan bahasa kosmos ke dalam bahasa indera yang dapat kita pahami sebagai manusia. Kita tahu bahwa luar angkasa penuh dengan gelombang radio. Tapi, adakah suara akustik yang nyata di sana? Anehnya, jawabannya adalah ya, tapi hanya di tempat-tempat tertentu yang sangat spesifik. Suara membutuhkan medium. Meskipun ruang antar bintang adalah vakum, medium itu ada di dalam objek kosmik tertentu. Contohnya, di dalam bintang. Bintang bukanlah bola padat, melainkan bola raksasa berisi plasma yang sangat panas dan padat. Di dalamnya terus-menerus terjadi proses konveksi. Plasma panas naik dari inti ke permukaan, mendingin, dan kemudian turun kembali. Aliran bergejolak ini menghasilkan gelombang suara yang menyebar ke seluruh bagian bintang. Gelombang inilah yang menimbulkan getaran, fenomena yang dipelajari dalam astroseismologi. Jadi, di dalam bintang benar-benar ada dengungan yang dahsyat dan tak pernah berhenti. Contoh lainnya adalah nebula gas, terutama area pembentukan bintang yang masih muda. Meskipun kepadatannya sangat kecil menurut standar bumi, massa gas di dalamnya tetap ada. Ketika bintang masif dan panas baru lahir di dekatnya, radiasinya yang kuat dan angin bintang mulai menekan gas di sekitarnya, memampatkannya dan menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut ini pada dasarnya gelombang suara yang sangat lambat dan panjang, menyebar ke seluruh nebula, memadatkan gas, dan memicu proses pembentukan bintang-bintang baru. Kita tidak bisa mendengarkan suara ini secara langsung, karena panjang gelombangnya bisa mencapai tahun cahaya, dengan frekuensi hanya 1 getaran dalam ribuan tahun. Namun, ini adalah gelombang tekanan nyata yang berjalan melalui medium antar bintang. Tentu saja, ada juga atmosfer planet.
di atmosfer Jupiter atau Saturnus, badai mengamuk dengan kecepatan angin ratusan kilometer per jam, disertai kilatan petir raksasa. Jika kita bisa menjatuhkan mikrofon ke sana, kita pasti akan mendengar deru angin yang tak henti dan gemuruh guntur yang memekakkan telinga. Jadi, luar angkasa tidak sepenuhnya hening. Di sudut-sudut tertentu, di jantung bintang dan di dalam awan nebula, terdengar simfoni akustik mereka sendiri. Meskipun tidak dapat kita akses secara langsung, tapi itu nyata. Di samping suara-suara alam, ruang angkasa kini perlahan mulai terisi oleh suara-suara buatan manusia. Sejak dimulainya era antariksa, umat manusia telah mengirimkan sinyal radio ke luar angkasa. Satelit-satelit pertama, termasuk satelit Soviet yang terkenal, Sputnik 1, mengirimkan sinyal sederhana ke bumi yang bisa ditangkap oleh amatir radio manapun. Suara bip-bip-bip yang ikonik itu menjadi suara buatan pertama di kosmos. Sejak saat itu, kita telah mengirimkan sinyal yang tak terhitung jumlahnya. Sinyal-sinyal ini meliputi perintah untuk mengendalikan wahana antariksa, data telemetri yang mereka kirim balik, data ilmiah dari penjelajah Mars, rover, hingga sinyal dari sistem GPS. Semua ini menciptakan lapisan radiasi radio buatan yang terus berubah di sekitar bumi. Lalu, bagaimana dengan pesan-pesan yang ditujukan untuk peradaban luar angkasa? Yang paling terkenal adalah pesan Arecibo yang dikirim pada tahun 1974 ke arah gugus bola M13. Ini adalah sinyal radio terenkripsi yang berisi informasi tentang umat manusia. Jika sinyal ini diubah menjadi suara, ia akan terdengar seperti serangkaian nada pendek dengan ketinggian yang berbeda-beda. Contoh yang lebih puitis adalah piringan emas di atas wahana antariksa Voyager 1 dan Voyager 2. Selain gambar dan sapaan dalam berbagai bahasa, piringan-piringan ini juga merekam suara-suara lain, deru angin dan hujan, nyanyian burung, serta musik dari Bach dan Chuck Berry. Ini bukanlah sinyal radio, melainkan media fisik, semacam pesan dalam botol yang dilemparkan ke samudra kosmik. Wahana-wahana ini kini telah meninggalkan tata surya dan terbang di ruang antar bintang. Mungkin puluhan ribu tahun dari sekarang, seseorang akan menemukannya dan dapat mendengarkan suara-suara dari planet kita. Begitulah cara umat manusia menambahkan notasi mereka sendiri ke dalam simfoni agung alam semesta. Bagaimana masa depan mendengarkan alam semesta? Dipastikan, masa depan itu akan jauh lebih menakjubkan. Saat ini, teleskop-teleskop baru yang jauh lebih sensitif sedang dibangun, baik di bumi maupun di luar angkasa. Ambil contoh, teleskop radio raksasa bernama Square Kilometer Array atau disingkat SKA. SKA akan terdiri dari ribuan antena yang tersebar di Australia dan Afrika Selatan. Dengan total area penangkap seluas 1 km persegi, ia akan menjadi teleskop terbesar di dunia. Kemampuannya sungguh luar biasa. Ia dapat menembus era paling awal alam semesta, memetakan distribusi hidrogen, menemukan ribuan pulsar baru, dan bahkan mungkin mendeteksi gelombang gravitasi yang paling samar. Volume data yang akan dihasilkan oleh teleskop ini diperkirakan akan melampaui seluruh lalu lintas internet global saat ini. Mustahil menganalisis data sebesar itu secara manual. Disinilah peran kecerdasan buatan atau AI akan sangat vital. Algoritma pembelajaran mesin akan menyaring petabyte data tersebut, mencari pola-pola suara yang sudah dikenal, sekaligus mendeteksi jenis sinyal baru yang sama sekali asing. Mungkin saja AI akan mampu menemukan korelasi yang begitu halus dalam kebisingan kosmik, yang mustahil terdeteksi oleh telinga atau mata manusia. Selain itu, observatorium gelombang gravitasi juga terus dikembangkan. Salah satu yang direncanakan adalah peluncuran interferometrik antariksa LISA. LISA akan terdiri dari 3 satelit yang membentuk segitiga raksasa di ruang angkasa dengan panjang sisi mencapai 2,5 juta kilometer. Sistem ini akan sangat sensitif terhadap gelombang gravitasi berfrekuensi sangat rendah yang tidak mungkin dideteksi dari bumi. LISA akan memungkinkan kita untuk mendengar tabrakan lubang hitam supermasif di pusat galaksi, sistem biner katai putih, dan mungkin juga gelombang gravitasi yang lahir di momen-momen awal setelah peristiwa Big Bang. Kita kini berdiri di ambang era baru astronomi, di mana kita tidak hanya bisa melihat, tetapi juga mendengarkan alam semesta dengan kejelasan yang belum pernah ada sebelumnya. Mendengarkan alam semesta juga menghadirkan pertanyaan filosofis yang mendalam bagi kita. Ketika kita mengubah data yang netral
foton, gelombang radio, gelombang gravitasi, menjadi suara, kita sedang memanusiakan alam semesta ini. Kita menggunakan indera yang paling kuno dan kaya emosi, pendengaran, untuk merasakannya. Ini mengubah cara pandang kita terhadap ruang angkasa. Alam semesta berhenti menjadi sekadar jurang yang dingin dan hampa. Ia menjadi sesuatu yang hidup, dinamis, dan penuh suara. Kita mulai berbicara tentang nyanyian bintang, bisikan gas, atau raungan kuasar. Tentu saja ini adalah metafora, tetapi metafora ini membantu kita membangun koneksi yang lebih erat dan intuitif dengan jagat raya. Hal ini juga mengangkat pertanyaan tentang posisi kita di alam semesta. Saat mendengarkan gema dentuman besar, Big Bang, kita menyentuh momen kelahiran kita bersama. Saat kita mendengarkan dengungan nebula kepiting, kita mendengar bagaimana elemen-elemen berat, karbon, oksigen, besi, lahir di kawah supernova. Elemen-elemen inilah yang membentuk diri kita, planet kita, dan segala sesuatu di sekitar kita. Secara harfiah, kita adalah debu bintang, dan suara kosmos mengingatkan kita akan hal itu. Lalu, bagaimana jika suatu hari, di tengah semua kebisingan alam ini, kita mendengar sesuatu yang berbeda? Sebuah sinyal yang membawa tanda-tanda buatan, kompleksitas, dan kebermaknaan. Proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, pada dasarnya adalah upaya untuk mendengarkan suara asing di tengah paduan suara kosmik. Apa yang akan kita rasakan saat momen itu tiba? Kejutan, kegembiraan, ketakutan? Mendengarkan alam semesta bukan sekadar mencari pengetahuan, tetapi juga mencari jati diri kita sendiri, asal-usul kita, dan kemungkinan masa depan kita. Mari kita berandai-andai sejenak. Jika teknologi kita berkembang jauh lebih canggih, hal apalagi yang mungkin bisa kita dengarkan dari semesta? Ambil contoh, kita bisa belajar menangkap neutrino. Ini adalah partikel mungil yang nyaris tidak bermassa, dihasilkan dari reaksi nuklir di inti bintang dan ledakan supernova. Yang menarik, mereka hampir tidak berinteraksi dengan materi apapun. Mereka menembus planet dan bintang seolah-olah itu hanya ruang hampa. Jika kita mampu membangun detektor yang sangat sensitif, lalu mengubah aliran neutrino ini menjadi suara, sonifikasi, kita akan dapat mendengar apa yang sedang terjadi di inti matahari kita. Ini akan menjadi laporan real-time paling langsung dari jantung sebuah bintang. Lalu, bagaimana dengan materi gelap? Zat misterius ini membentuk sekitar 85% dari seluruh materi di alam semesta, meskipun kita sama sekali tidak tahu terbuat dari apa. Beberapa teori mengemukakan bahwa partikel materi gelap dapat saling memusnahkan, annihilate, menghasilkan sinar gamma atau partikel lain yang bisa kita deteksi. Jika kita berhasil menangkap sinyal semacam itu, terutama dari pusat galaksi, tempat materi gelap seharusnya berkumpul, kita bisa mengubahnya menjadi suara. Kira-kira seperti apa ya bunyi materi gelap? Mungkin itu hanya berupa bisikan berfrekuensi tinggi, nyaris tak terdengar, namun terasa meresap ke segala penjuru. Dan bagaimana jika ada lubang cacing, wormhole, atau dimensi lain? Mungkinkah mereka menghasilkan suara di alam semesta kita? Mungkin mereka menciptakan distorsi spesifik pada ruang waktu yang dapat ditangkap sebagai sinyal gelombang gravitasi yang unik. Semua ini hanyalah spekulasi saat ini, tetapi ini menunjukkan betapa luasnya rahasia yang belum terungkap dan belum terdengar di dalam kosmos. Setiap telinga baru yang kita arahkan ke langit, entah itu teleskop radio detektor gelombang gravitasi atau observatorium neutrino, berpotensi membuka palet sonik alam semesta yang sama sekali baru. Selain di bidang sains, suara-suara kosmik kini semakin banyak digunakan dalam seni, bahkan dalam terapi. Para musisi dan komposer memanfaatkan data yang disonifikasi ini sebagai sumber inspirasi atau bahkan sebagai fondasi utama karya mereka. Seorang musisi elektronik bisa mengambil ritme pulsar dan menjadikannya beat drum dalam lagunya. Sementara itu, seorang komposer avant-garde dapat menciptakan simfoni utuh yang didasarkan pada fluktuasi radiasi kosmik latar. Ini melahirkan genre musik yang sama sekali baru, cosmic ambient, di mana pendengar bisa benar-benar tenggelam dalam suasana alam semesta yang jauh. Seniman visual pun menciptakan instalasi di mana suara kosmos mengontrol cahaya, warna, atau gerakan objek, menghasilkan pengalaman multisensori yang unik. Namun, ada aplikasi yang lebih praktis. Suara yang menenangkan, monoton, atau yang berubah perlahan, seperti dengungan bintang atau nyanyian magnetosfer, dapat digunakan dalam terapi suara untuk relaksasi, meditasi, dan mengatasi masalah tidur atau insomnia.
Inilah salah satu alasan utama mengapa Anda mendengarkan kuliah ini saat ini. Frekuensi suara kosmos yang rendah dan dalam dapat membantu memperlambat detak jantung dan pernapasan, meredakan ketegangan, dan membawa kita ke kondisi damai. Ini semacam tirai kebisingan alami, bukan sekadar white noise, tapi lebih tepatnya cosmic noise, yang memotong gangguan sehari-hari dan mempersiapkan otak untuk beristirahat. Saat mendengarkan suara-suara ini, kita secara intuitif merasakan sesuatu yang besar, abadi, dan tenang. Ini membantu kecemasan dan kekhawatiran pribadi kita terasa jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan skala alam semesta. Dengan demikian, suara-suara dari bintang dan galaksi yang jauh, setelah melewati filter sains dan teknologi, kembali kepada kita sebagai lagu pengantar tidur yang menyembuhkan, membantu kita mencapai kedamaian dan harmoni. Salah satu hal yang paling menakjubkan dari suara-suara kosmik adalah betapa beragamnya mereka. Alam semesta enggan memainkan melodi yang itu-itu saja. Spektrum suara atau palet audionya sungguh luar biasa kaya. Kita punya ritme pulsar yang jelas dan mekanistik, seperti detak jam kosmik yang presisi. Ada desisan sisa supernova yang kacau, penuh amarah, terdengar seperti gema dahsyat dari sebuah ledakan. Ada dengungan bintang yang dalam dan bergetar, menyerupai nyanyian meditasi para biarawan Tibet. Ada pula lolongan lubang hitam yang menyeramkan, terasa dari dunia lain. Kita juga mendengar kicauan dan siulan yang tidak wajar di magnetosfer planet kita, serta bunyi klik pendek dan tajam dari semburan radio cepat yang misterius. Bahkan, ada bisikan lembut yang hampir tak terdengar dari hidrogen dingin di lengan spiral galaksi. Dan di atas semua itu, mendominasi raungan dentuman besar yang memekakkan telinga namun telah lama mereda, membeku dalam radiasi latar kosmik. Setiap suara ini menceritakan kisahnya sendiri. Kisah tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang-bintang. Kisah tentang tarian planet dan galaksi. Kisah tentang hukum-hukum alam paling fundamental yang mengatur gravitasi dan cahaya. Simfoni ini tidak diciptakan oleh seorang komposer manapun. Ia lahir secara spontan dari proses fisika yang terjadi di berbagai penjuru kosmos. Dan fakta bahwa kita, makhluk hidup yang tinggal di planet kecil, di samping salah satu dari miliaran bintang, mampu menciptakan instrumen dan metode untuk mendengarkan musik agung ini, adalah salah satu pencapaian terbesar akal budi kita. Kita telah belajar mendengarkan alam semesta, dan ia menjawab kita dengan paduan suara dari triliunan suara. Mungkin Anda bertanya-tanya, bisakah kita benar-benar mendengarkan fenomena antariksa sendiri tanpa harus punya akses ke teleskop raksasa? Jawabannya, dalam arti tertentu, iya. Tentu saja, kita tidak bisa langsung menangkap gelombang radio dari luar angkasa dengan telinga telanjang. Tapi, ada beberapa cara menarik untuk merasakan pengalaman ini. Pertama, ada banyak arsip daring, misalnya di situs-situs NASA, Badan Antariksa Eropa, atau berbagai universitas yang menyediakan rekaman data yang sudah diubah menjadi suara, sonifikasi, dari berbagai fenomena kosmik. Anda bisa menemukan paduan suara yang dihasilkan oleh bumi, ketukan ritmis dari pulsar, atau bahkan deru yang dihasilkan oleh lubang hitam. Mendengarkan rekaman ini dengan headphone berkualitas bisa memberikan pengalaman yang sangat menenangkan, hampir seperti meditasi. Selain itu, ada aplikasi planetarium dan aplikasi seluler yang tidak hanya menampilkan peta bintang di langit malam, tetapi terkadang juga menyertakan data sonifikasi atau soundtrack bertema yang dirancang untuk membangun suasana yang tepat. Ada juga cara yang lebih langsung. Para amatir radio yang memiliki peralatan cukup mumpuni bisa menangkap sinyal kosmik tertentu. Misalnya, mereka bisa menangkap pantulan gelombang radio dari jejak meteor di atmosfer, atau bahkan sinyal lemah yang berasal dari Jupiter. Tentu saja, ini memerlukan pengetahuan dan perangkat keras khusus. Namun hal ini membuktikan bahwa batas antara astronomi profesional dan amatir tidaklah sekaku yang kita bayangkan. Namun, mungkin cara paling esensial untuk mendengarkan kosmos adalah dengan keluar pada malam yang cerah, menjauh dari polusi cahaya kota, lalu menatap bintang-bintang. Cobalah bayangkan bahwa setiap titik cahaya itu adalah bola plasma raksasa yang mendengung. Bayangkan juga bahwa di antara mereka mengambang awan-awan gas tak terlihat yang berbisik pada frekuensi radio mereka sendiri. Bahwa jauh di sana, pulsar berputar, memukul irama kosmik mereka.
Eksperimen mental inilah, saat kita menghubungkan imajinasi dengan pengetahuan ilmiah, adalah cara termudah dan paling mendalam untuk menangkap musik hening dari cakrawala. Mari kita rangkum. Mengapa ruang angkasa dikatakan berbisik? Ia berbisik karena ia sama sekali tidak kosong. Ruang angkasa dipenuhi oleh energi, materi, dan medan. Bisikannya adalah bahasa gelombang elektromagnetik yang membawa informasi tentang proses paling dramatis sekaligus paling tenang di alam semesta. Ia bernyanyi melalui getaran bintang-bintang yang mengungkapkan struktur internal mereka. Ia mengetuk melalui ritme bintang neutron, sisa-sisa super padat dari bencana bintang. Ia mendengung melalui suara lubang hitam yang menggoyangkan gas dalam gugus galaksi. Ia berteriak melalui gelombang gravitasi yang lahir dari bencana kosmik saat objek-objek masif menyatu. Dan ia bahkan masih menyimpan gema kelahirannya sendiri, terekam dalam radiasi latar kosmik. Kita tidak bisa mendengar bisikan ini dengan telinga kita sendiri, sebab indera kita telah disesuaikan dengan kondisi yang sama sekali berbeda, yaitu lingkungan udara yang padat di planet kita. Namun, kita berhasil mengatasi keterbatasan itu berkat kecerdasan kita. Kita menciptakan telinga baru, radioteleskop, observatorium sinar X, dan detektor gelombang gravitasi. Dan kita menciptakan cara baru untuk mendengarkan, yaitu sonifikasi yang menerjemahkan bahasa kosmos yang tak terlihat dan tak terdengar itu menjadi bahasa suara yang kita pahami. Terjemahan ini memungkinkan kita tidak hanya mendapatkan informasi ilmiah baru, tetapi juga merasakan alam semesta dengan cara yang baru, merasakan skalanya, dramanya, dan juga harmoninya. Bisikan kosmik adalah bukti bahwa alam semesta tidaklah dingin dan mati. Ia hidup, bernapas, berubah, dan memiliki suaranya sendiri yang unik dan tak tertandingi. Kita hanya perlu belajar cara mendengarkannya. Dan kini, saat Anda berbaring dengan mata terpejam, bersiap menyambut tidur, biarkan suara-suara kosmik ini menjadi latar belakang sempurna bagi istirahat Anda. Bayangkan bukan keheningan total, melainkan ruang yang dipenuhi dengungan yang dalam dan meresap. Inilah kebisingan latar belakang semesta, gabungan suara dari miliaran galaksi yang jauh. Di tengah latar belakang ini, suara-suara lain muncul sesekali, layaknya instrumen individual dalam sebuah orkestra. Dengarkan, sebuah ketukan ritmis yang jelas berdesir melewati Anda. Itulah pulsar jauh yang tengah mengukur waktu kosmik. Kini Anda mendengar suara halus yang bergelombang, menyerupai nyanyian paus. Itu adalah angin matahari yang memainkan dawai magnetosfer bumi, menciptakan aurora yang indah. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik yang singkat dan tajam, datang dari galaksi yang berbeda. Itulah ledakan radio cepat, yang sifat aslinya masih belum kita ketahui. Dan di suatu tempat di kedalaman, di batas ambang pendengaran, bergetar sebuah nada yang sangat rendah. Itulah lubang hitam supermasif di pusat gugusan bintang yang jauh, sedang bernyanyi. Semua suara ini menyatu dalam satu simfoni agung. Sebuah simfoni yang telah berbunyi selama 13,8 miliar tahun. Ia tidak memiliki awal atau akhir, ia hanya ada. Dan Anda saat ini adalah bagian darinya. Napas Anda juga merupakan sebuah ritme. Denyutan jantung Anda juga adalah sebuah pulsasi. Biarkan ritme kosmik ini menidurkan Anda. Rasakan diri Anda menjadi bagian dari organisme besar yang bersuara ini, yang kita sebut semesta. Semoga tidur Anda sedalam dan setenang bisikan lembut hidrogen dingin di lengan spiral galaksi Bima Sakti. Selamat malam. Dan kini, perjalanan kita menelusuri suara-suara alam semesta hampir berakhir. Kita telah belajar bahwa, bertentangan dengan apa yang sering kita dengar, kosmos sama sekali tidak hening. Ia justru dipenuhi oleh suara. Kita telah mendengar paduan suara menyeramkan yang tercipta dari interaksi antara angin matahari dengan medan magnet bumi. Kita juga menangkap ketukan pulsar, sisa bintang yang sangat padat, yang berirama seperti metronom. Kita dibuat takjub oleh nada terendah di alam semesta, dengungan dalam dari lubang hitam supermasif di gugusan Perseus, yang getarannya berlangsung selama jutaan tahun. Dan mungkin yang paling luar biasa adalah kita mendengar ciutan, chirp dari gelombang gravitasi, suara sesungguhnya dari peleburan dua lubang hitam, getaran dari struktur ruang waktu itu sendiri. Kita juga menyentuh suara yang paling awal, raungan alam semesta muda, yang gaungnya masih bergema dalam radiasi kosmik latar. Ternyata, keheningan kosmos hanyalah ilusi.
Sesungguhnya, ia dipenuhi informasi yang telah dipelajari oleh nalar kita untuk diterjemahkan menjadi bahasa suara, membuka tingkat persepsi realitas yang benar-benar baru. Simfoni kosmik ini bukan sekadar kumpulan fakta yang menarik. Ini adalah pengingat bahwa kita hidup di alam semesta yang luar biasa kompleks, dinamis dan indah, penuh misteri yang hanya menunggu untuk diungkap dan untuk didengar. Terima kasih banyak telah menghabiskan waktu ini bersama kami. Jika perjalanan ini membantu Anda bersantai dan mempelajari sesuatu yang baru, silakan tekan tombol suka, like pada video ini dan berlangganan. Subscribe saluran ini agar Anda tidak ketinggalan kuliah tidur kami berikutnya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi. Dan kini ada pertanyaan untuk Anda. Suara kosmik, mana yang kita bahas hari ini yang paling mengejutkan Anda? Atau mungkin ada objek kosmik lain yang suaranya ingin sekali Anda dengar? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Kami akan sangat senang membacanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.